Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersama kita akan membacakan visi dan misi Sekolah Tinggi Teologi Aletheia. Visi menjadi lembaga pendidikan teologi yang mengembangkan studi biblika dan teologi reform yang unggul dalam bidang penggembalaan dan menjadi rujukan bagi gereja-gereja dan lembaga pelayanan Kristen di Indonesia pada tahun 2022. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi kependetaan dengan memberikan tekanan pada teori dan praksis penggembalaan yang biblikal dan berwawasan reform. 2. Menyelenggarakan pendidikan teologi tentang teori dan praksis penggembalaan yang biblikal, berwawasan reform dan relevan dalam konteks pelayanan di Indonesia. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bentuk penggembalaan dan pemberdayaan lembaga gereja dan lembaga Kristen di Indonesia. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan kerendahan hati. Kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mengambil waktu teduh sejenak. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang kasih setianya dari selama-lamanya bahkan sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan dari Allah Roh Kudus berkenan memimpin ibadah kita dari awal sampai selesainya. Amin. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Tuhan kita Yesus Kristus sudah bangkit dan hidup di tengah-tengah kita. Terang kemuliaan Allah telah bersinar. Dia membawa terang pengharapan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan tempat kita berada. Dia adalah terang itu sendiri. Bersama kita akan meninggikan Allah kita, menaikkan pujian, pengagungan, kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan terang itu dalam hati kita. Shine Jesus, shine. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the Spirit, you know, bring us. Shine on me, shine on me, shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Bless, Spirit, bless. Set our hearts on fire. Flow, river, flow through the nations with grace and mercy. Stand for the Lord, Lord, and let there be light. Lord, I come to your awesome presence. From the shadows to your radiance. By the blood I enter your brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with your Father's glory. Bless, Spirit, bless. Set our hearts on fire. Flow, river, flow through the nations with grace and mercy. Stand for the Lord, Lord, and let there be light. Shine, Jesus, shine. Fill this land with your Father's glory. Bless, Spirit,
grace and mercy, send for your word, Lord, and let there be light. Let there be light. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. 2 Korintus 4 ayat 6, jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki agar setiap kita dapat hidup dalam terang-Nya, mencerminkan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Inilah tantangan hidup kita, karena hidup dalam terang itu tidak mudah. Dalam perjalanan hidup kita, sadar maupun tidak sadar, terkadang kita sering kali memilih untuk hidup dalam kegelapan. Kita sering kali memilih untuk meninggalkan Tuhan. Saudaraku, tidak ada hal yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita tidak dapat menyembunyikan diri kita di hadapan Tuhan. Maka dari itu sebagai manusia yang berdosa, kita perlu bersujud di hadapan Tuhan, meminta pengampunan dan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengaku akan segala pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Pujian Pandanglah pada Yesus akan mengantarkan kita pada pengakuan dosa. Pandanglah pada Yesus. Jiwamu semua belenggu lintakan, bahagia dan bebas bagimu, terang Allahmu pandanglah. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajah-Nya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaan-Nya. Dari mati kehidupan, ku ikut jejak Tuhanku. Dosa tak lagi berkuasa, oleh Yesus terbelenggu. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajah-Nya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaan-Nya. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajah-Nya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaan-Nya. Mari saat ini kita datang dengan kerendahan hati, membawa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan, memohon pengampunan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa di surga, di hadapan-Mu kami mengaku bahwa kami sering kali lemah dan rapuh Tuhan. Kami sering kali mendukakan hati Tuhan, sadar maupun tidak sadar, kami gagal mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sering tergoda menyimpang dari hukum dan kebenaran-Mu. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami berseru memanggil nama Tuhan. Kami sangat menderita akibat dosa dan pelanggaran kami.
Dan saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami percaya Tuhan yang selalu menantikan kami, Tuhan yang selalu ingin umatnya untuk berbalik kepada Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami manusia yang berdosa, dan kami hanya percaya Engkau adalah sumber pengampunan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang telah menerima pengampunan dari Allah, dengarkanlah berita anugerah yang disampaikan kepada setiap kita. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. 1 Petrus 2 ayat 8 dan 9, ayat 9 dan 10. Syukur kepada Tuhan. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita menerima pengampunan dari Allah. Maka sebagai orang yang telah diampuni dosanya, marilah kita bersama-sama hidup menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita hidup damai seorang akan yang lain. Kita akan membacakan petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2. 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikianlah kehendak Tuhan bagi kita. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan meresponi panggilan Allah dalam Kristus Yesus sebagai rasa syukur kita dan komitmen kita untuk kita mau hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Ku serahkan diri, hidup bagi Dia, segenap hidupku muliakan Tuhan. Dengan setia turut perintah-Nya, tangguh salibku, ikut jejaknya. Yesus menolongku, ku serahkan diriku, karena Engkau rasakan hidupmu gantiku. Hanya Engkau Tuhanku, Hatiku tatamu sepanjang umur hidupku. Tuhanku milikmu. Oh Tuhan, mati gantiku, hapus dosaku, damai denganmu, untuk membalas cinta kasih-Mu. Ku serahkan diri, taat perintah-Nya. Oh Yesus penolongku, ku serahkan diriku, karena Engkau serahkan hidupmu gantiku. Hanya Engkau Tuhanku, hatiku tatamu sepanjang
setiap waktu. Segenap tenaga hanya baginya. Meski ku susah, ku rela tahan, tetap setia kepada Tuhan. Oh Yesus, penolongku, ku serahkan diriku, karena Engkau telah serahkan hidupmu gantiku. Hanya Engkau Tuhanku, hatiku tatamu sepanjang umur hidupku. Tuhanku milikmu. Sebagai orang percaya kepada Allah sepanjang masa dan zaman, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Dan hendaklah masing-masing kita yang percaya berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Cuma dipersilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan pokok doa syafaat kita di hadapan Tuhan, dan doa syafaat akan dipimpin oleh Saudari Lydia. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau membawa setiap pokok-pokok doa kami ini kepadamu. Kami mau berdoa Tuhan untuk proses perkuliahan yang ada di STT Aletheia ini, baik secara offline maupun secara online. Kami berdoa Tuhan, kiranya setiap mahasiswa boleh memiliki semangat yang tinggi untuk kuliah di tempat ini, dan juga kami berdoa untuk para dosen yang terus senantiasa membimbing kami, mengajarkan sesuai dengan firman Tuhan kepada kami. Biarlah Tuhan, pembelajaran ini boleh efektif dan juga kami boleh sungguh-sungguh belajar untuk Tuhan. Yang kedua, kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk keluarga kami masing-masing di rumah, khususnya untuk saudara-saudari kami yang ada di NTT. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini sedang mengalami bencana alam. Tuhan tolong mereka, kiranya Engkau senantiasa melindungi mereka. Meskipun suasana dan juga mungkin ada kekhawatiran, ada perasaan gelisah dalam hati mereka, tapi kiranya Engkau memberikan mereka ketenangan dan juga Engkau mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Juga Tuhan, keluarga kami yang di rumah, biarlah Tuhan senantiasa lindungi mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap pokok doa kami yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau jawab sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh hamba-Nya, Evangelis Melani Gunawan. Biarlah hati kita penuh dengan kerinduan untuk dibentuk dan dituntun oleh firman Tuhan, seperti yang Allah inginkan bagi setiap kita, untuk kita setia pada pengajaran firman Tuhan. Mari saat ini kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, sambil kita memujikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
rasakan di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk hari ini yang sudah Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dialah Kau yang menyiapkan hati kami, dan Kau sendiri yang akan berkata-kata kepada kami, supaya firman-Mu mengingatkan, menguatkan, dan meneguhkan kami di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat Paskah ya, biarlah Tuhan memberkati kita semua. Nah, renungan pada pagi hari ini terambil dari Hakim-Hakim pasal 4 dan yang kelima. Nah, saya tidak akan membacakan ini pada saat ini, tetapi sambil saya menyampaikan firman Tuhan, kita akan bersama-sama nanti melihat beberapa bagian firman yang perlu kita baca. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, latar belakang daripada kitab Hakim-Hakim dan juga secara khusus dari Hakim-Hakim pasal 4 dan kelima, kita bisa membaca dari pasal yang kedua, pasal yang ketiga. Nah, di sini dikatakan bahwa setelah Yosua itu mati, maka dikatakan bangsa Israel itu tetap beribadah kepada Tuhan. Mengapa? Karena mereka telah melihat perbuatan Tuhan yang besar yang dilakukan Tuhan atas bangsa Israel. Mungkin bisa PowerPoint-nya bisa diklik ya. Kita bisa melihat itu dalam pasal 2 ayat yang ke-7. Tetapi dikatakan di dalam bagian berikutnya, setelah angkatan ini mati, maka dikatakan angkatan berikutnya itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mengapa? Karena mereka tidak mengenal Tuhan dan mereka tidak melihat perbuatan yang Tuhan lakukan atas bangsa Israel. Selain itu juga karena telah terjadi antara kawin campur antara mereka dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, di mana mereka menyembah kepada Allah asing. Dan hal ini menarik mereka untuk mereka juga melakukan hal yang sama. Mereka jatuh di dalam penyembahan berhala. Nah, firman Tuhan menceritakan, dikatakan ketika semua itu terjadi maka bangkitlah murka Allah. Dan Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan juga ke dalam tangan musuh. Dan setiap kali mereka pergi berperang, dikatakan mereka itu kalah. Nah, untuk menyelamatkan bangsa Israel dari keadaan yang demikian, dikatakan Tuhan itu membangkitkan hakim-hakim. Nah, kembali terjadi karena mereka adalah bangsa yang memang bebal begitu ya. Ketika hakim-hakim itu hidup, mereka taat kepada Tuhan. Ya, hakim yang pertama yang bernama Otniel, dikatakan mereka itu taat kepada Tuhan dan mereka aman selama 40 tahun di bawah pimpinan Otniel. Tetapi dikatakan setelah hakim ini meninggal, Otniel meninggal, kembali mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kembali Allah membangkitkan seorang hakim yang bernama Ehud. Dikatakan selama 80 tahun mereka aman. Tapi akhirnya setelah Ehud meninggal, mereka kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Dikatakan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Jabin, yaitu Raja Kanaan, yang memerintah di Hasor, dan panglima tentaranya yang bernama Sisera itu mempunyai 900 kereta besi. Dan ia dikatakan menindas bangsa Israel dengan keras selama 20 tahun. Nah, di dalam keadaan yang demikian, dikatakan orang Israel itu berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan akhirnya membangkitkan seorang hakim perempuan. Seorang nabiah yang bernama Deborah untuk memerintah sebagai hakim atas Israel. Nah, hakim
seorang perempuan, seorang wanita yang bernama Deborah ini adalah satu-satunya hakim wanita. Dan sebagai seorang wanita di dalam struktur kesukuan pada waktu itu, seharusnya dia menjadi orang yang mungkin tempatnya di belakang. Posisinya itu hanya sebagai bawahan. Dia tidak bisa menjadi seorang pemimpin menurut latar belakang pada waktu itu. Tetapi Allah telah membangkitkan seorang perempuan untuk menjadi hakim yang memerintah atas bangsa Israel. Nah, pada pagi hari ini secara khusus saya mengajak kita bersama-sama belajar dari Deborah. Deborah yang saya katakan seorang pemimpin yang menghadapi banyak tantangan dan kesulitan karena jenis kelaminnya, karena mungkin juga dia adalah seorang perempuan seperti itu. Tetapi bagaimana pada akhirnya kesulitan, ancaman, tantangan yang dia hadapi itu akhirnya berubah menjadi sebuah kemenangan. Karena dia adalah seorang yang saya katakan memulai hidupnya dengan suatu disiplin. Nah, sebagaimana tema kita pada semester ini katakan dare to be a disciplined shepherd. Nah, kita akan bersama-sama belajar. Ada 4 hal yang dimiliki oleh Deborah yang saya katakan dimulai dengan disiplin. Sehingga tantangan, ancaman, kesulitan yang dia hadapi akhirnya berubah menjadi sebuah kemenangan. Yang pertama, Deborah memiliki yang namanya ketaatan. Di dalam Hakim-Hakim pasal 4 ayat 6 dan ke-7, di situ dikatakan, ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kadesya di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku dikatakan akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Nah, saya katakan tadi dimulai dengan disiplin. Yaitu yang pertama, ketaatan. Kalau kita mencari arti disiplin, itu artinya ketaatan atau kepatuhan. Jadi dimulai dari sebuah disiplin atau ketaatan terhadap perintah Tuhan. Deborah itu akhirnya mengalami kemenangan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pasal 4 ini, maka fokus perhatian itu berubah dari suku-suku yang ada di selatan menjadi kepada suku-suku yang ada di utara. Dan ini adalah ancaman pertama, ancaman besar pertama di dalam zaman hakim-hakim. Karena suku-suku yang ada di utara itu mengalami penindasan besar dari sebuah koalisi atau gabungan dari kekuatan-kekuatan yang ada di Kanaan yang dipimpin oleh Yabin dan Sisera. Dan saya katakan tadi bahwa Sisera itu mempunyai 900 kereta besi. Ini adalah sebuah kekuatan yang besar. Dan dalam situasi yang seperti ini, yang memerintah sebagai hakim itu adalah seorang perempuan yang bernama Deborah. Dan dikatakan di dalam pasal 4 ayat 6 dan 7. Deborah itu memanggil dan menantang Barak di dalam nama Tuhan. Karena Tuhan juga sudah memerintahkan kepada Deborah supaya pergi. Dikatakan supaya maju dan bergerak menuju Gunung Tabor. Nah, di dalam firman yang kita baca itu ada 2 tempat, yaitu Gunung Tabor dan Sungai Kison. Lalu dikatakan maju dan bergerak. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kata maju dan bergerak ini adalah orang yang pergi berperang tetapi dengan senjata yang ringan begitu. Supaya tidak kentara. Ketika mereka berkumpul dikatakan di Gunung Tabor. Nah, mengapa dipilih Gunung Tabor? Dikatakan Gunung Tabor ini adalah sebuah gunung yang menjadi persimpangan dari 3 suku. Yaitu Isakar, Naftali, dan Sebulon. Dan gunung ini dikatakan berbentuk kritis ya, lancip begitu. Dengan ketinggian 1.300 kaki di sudut timur dari sebuah lembah yang nama Esdraelon. Sehingga dengan keadaan yang demikian, ketika bangsa Israel itu disuruh berkumpul, mereka mudah menemukan tempat itu. Lalu juga disebutkan ada yang namanya Sungai Kison.
Nah, Sungai Kison ini dikatakan mempunyai sumbernya itu di bukit, yaitu di sebelah selatan dari lembah yang juga bernama Esdraelon. Ya, ini merupakan sungai utama dari lembah itu. Nah, di musim panas, Sungai Kison ini menjadi sebuah wadi yang kering, seperti wadi yang kering, di mana kereta tempur itu bisa bergerak dengan baik untuk mereka berperang, bertempur. Tetapi di musim hujan, maka dikatakan Sungai Kison akan menjadi sebuah aliran yang deras. Dan kereta-kereta itu, kereta tempur itu bisa tergenang. Dan tidak mungkin untuk membawa kereta tempur di musim hujan. Nah, di dalam keadaan yang demikian, dikatakan Deborah itu menaati perintah Tuhan. Untuk memanggil Barak untuk pergi berperang sesuai dengan strategi yang sudah Tuhan berikan. Nah, Deborah mengatakan jika Barak itu taat dan melakukan bagiannya, maka Allah akan memimpin musuhnya itu ke sebuah perangkap. Nah, di dalam keadaan yang sulit, di dalam keadaan yang tidak mungkin, dituntutlah yang namanya sebuah ketaatan. Baik dari Deborah maupun juga Barak yang mendapatkan perintah dari Deborah berdasarkan apa yang sudah Tuhan katakan kepada Deborah. Nah, saudara saya dikasih oleh Tuhan, ketaatan itu sangat penting di dalam hidup kita sebagai calon-calon hamba Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, Anda dilatih untuk taat dari hal yang saya katakan sederhana, dari hal yang nyata ketika Anda berada di tempat ini. Ya, saya nggak sebutkan ya dengan peraturan, dengan segala macam. Tetapi ini adalah tantangan bagi kita. Apakah kita mau taat? Kalau terhadap hal-hal yang saya katakan ini kecil, sederhana, baik bagi Anda saja nggak bisa taat. Pertanyaannya, apakah kita bisa taat terhadap Tuhan yang tidak kita lihat? Ya, saya kadang-kadang sedih ya. Kalau orang di luar sana itu harap maklum begitu ya. Tapi ini mahasiswa teologi. Saya duduk kalau ibadah duduk di sana. Saya nggak tahu yang duduk di situ sering siapa. Dilorot-lorot begini, ya kan? Jadi kalau saya sudah begini-begini dinaikin lagi gitu ya. Di kelas juga begitu ya, dilorot-lorotin. Kalau nggak ada dosen, dilorotin, di perpus dilorotin. Saya tanya, maaf ya, kata-kata saya keras. Model Anda seperti itu untuk kebaikan, bukan kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan bersama juga. Kita aja nggak bisa taat. Saya tanya, bisa nggak kita ini taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan? Sebetulnya sebuah sekolah teologi yang nggak perlu menerapkan denda, itu nggak perlu. Tapi mengapa? Untuk buat orang itu takut supaya bisa taat. Saudara, menyedihkan. Maaf kata-kata saya keras. Kita harus ngomong. Menyedihkan. Kita nggak bisa taat kepada peraturan-peraturan yang baik, yang memang berguna untuk kita, berguna untuk orang lain. Bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan yang tidak kita lihat? Kalau kelihatan baru kita taat, kalau enggak ada orang tahu. Betapa pentingnya. Mari kita belajar. Dimulai dengan disiplin, kepatuhan, ketaatan kepada apa yang memang harus kita taati. Kepada wewenang yang sudah Tuhan berikan untuk membentuk kita. Yang kedua, yang kita belajar dari Deborah, dia memiliki yang namanya keberanian. Di dalam ayat yang ke-8, Barak itu meresponi tantangan Deborah dengan berkata, kalau engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Nah, ada penafsir yang mengatakan bahwa kehadiran Deborah sebagai seorang nabiah itu menjamin apa? Kontak dengan Tuhan. Sama seperti Musa dan tabut perjanjian. Ketika bangsa Israel pergi berperang, ketika Musa dan tabut perjanjian ada, mereka menang. Ketika itu absen dari pertempuran, mereka itu kalah. Ya, itu masuk akal. Tetapi yang jelas jawaban Barak ketika dia berkata, kalau engkau pergi, aku pergi. Kalau engkau tidak,
aku tidak. Maka ini menyatakan bahwa dia seorang yang dalam tanda kutip kurang sigap, kurang berani. Dan ini secara manusia sebenarnya wajar-wajar saja. Mengapa? Karena kekuatan musuh itu sangat besar. Dan mereka tidak siap untuk melawan musuh yang seperti ini. Tetapi Deborah, jawabannya sangat luar biasa. Dia berkata, di dalam ayat yang ke-9, baik aku turut. Hanya dikatakan engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang kau lakukan. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kadesh. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jawaban daripada Deborah ini menyatakan dia adalah seorang perempuan yang memiliki keberanian. Bahkan dia berkata bahwa kehormatan dari membunuh Sisera itu akan jatuh ke dalam tangan seorang perempuan. Dan akhirnya Deborah itu pergi bersama Barak. Bahkan dia dikatakan membantu Barak untuk mengumpulkan pasukan yang diperlukan. Dimulai dari Kadesh, tempat tinggal Barak. Dan keberanian yang dimiliki Deborah ini sesuai dengan namanya, ya. Deborah itu berasal dari Deborah yang berarti lebah. Lalu dia menikah dengan seorang laki-laki yang dikatakan bernama Lapidot yang artinya obor. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, keberanian yang dimiliki Deborah ini bukan keberanian yang ngawur, tapi keberanian yang didasari karena dia mau taat kepada perintah Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan itu diikuti dengan keberanian untuk melakukan perintahnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali kepada kita yang harus taat di tempat ini. Saudara, kalau Anda di sini itu taat, saudara, wah bagus, betul nggak? Apalagi, wah jadi mahasiswa teladan dapat voucher lagi. Jangan kamu taat gara-gara ngejar voucher, ini juga payah ini atau parah. Nah, tetapi ketaatan ini menghasilkan sesuatu yang bagus, yang baik buat kita, pujian, hadiah. Wah, masuk apa? Gemale itu ya, gitu kan ya. Nah, saya katakan relatif lebih mudah bagi kita untuk taat di tempat ini. Karena itu tadi ada pujian, ada upah, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita masuk di dalam ladang Tuhan, kadang-kadang ketaatan itu bukan sesuatu yang mudah. Ketika kita mau taat kepada Tuhan, kita mau berani untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita menghadapi yang namanya mungkin tidak disenangi, kehilangan hal-hal yang menyenangkan kita. Ya, karena dia mungkin orang berada yang suka memberi kepada kita. Kita harus menegur dan lain sebagainya. Enggak ditegur bagaimana, ya toh? Saya hamba Tuhan, ditegur nanti dia marah, angpaunya berkurang atau hilang, bagaimana, gitu kan ya? Itu sesuatu yang enggak gampang. Saudara, saya pernah ya pelayanan di satu tempat ya, waktu itu saya masih praktek 1 tahun dan saya pergi praktek itu tingkat 3, saudara. Bukan setelah tingkat 4, setelah tingkat 3. Jadi kurang hamba Tuhan di ladang begitu ya. Kami sebagian tingkat 3 itu diutus begitu. Nah, pada suatu hari, saudara, saya menghadapi sebuah kasus. Ada seorang aktivis, dia guru sekolah minggu, dia pianis, dia pemimpin liturgi, wah apa aja dah. Nggak pernah tahu, saudara. Berapa berjalan hampir 1 tahun gitu ya. Ada 2 orang pemuda datang kepada saya. Ternyata maaf, orang ini adalah seorang yang dinamakan biseksual. Tahu biseksual ya? Jadi dia itu menikah, punya anak, punya istri, punya anak. Tetapi dia juga suka dengan sejenisnya. Nah, khususnya waktu itu yang menjadi sasaran tuh 2 orang pemuda yang masih SMA. Ganteng-ganteng memang. Pintar nyanyi, pintar main musik, kan menyenangkan begitu ya. Ayo cewek-cewek siapa yang gak jatuh cinta kepada cowok ganteng yang pintar nyanyi, pintar main musik. Waduh gitu kan ya. Nah, seperti itu. Ini seperti itu. Dan beberapa kali mereka itu maaf ya, mau dilecehkan gitu. Nah, mereka nggak berani bilang ke orang tua karena diancam kalau sampai
ngomong ke orang tuamu, awas, saya bisa bunuh kamu begitu. Takut ya, namanya anak masih SMA, masih remaja gitu. Mereka datang kepada saya. Saya juga masih muda gitu kan ya. Waduh, saya juga praktek. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak menegur dia, saya tidak berbicara kepada orang itu. Saya juga salah. Tapi saya bicara. Saya juga jujur takut gitu kan. Mereka mengatakan dua anak remaja ini, hati-hati ya, hati-hati Lausu ya. Karena kalau dia tahu kami bilang ke Lausu, nanti kami ini akan juga dicelakai. Karena orang-orang yang demikian tuh nekat begitu. Saudara, saya bergumul, saya berdoa, saya tahu saya harus ngomong, tapi saya butuh hikmat Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, sungguh-sungguh minta keberanian, minta hikmat, minta kekuatan. Ya, padahal suatu hari saya panggil dia. Bayangin ya, saya masih siswa praktek, dia sudah punya anak gitu ya. Anaknya lumayan, saya nggak tahu umur 4 bulan kali hari itu dia. Terus saya bicara tentang pelayanan. Pokoknya bicara dulu, akhirnya menggok gitu ya toh. Mahasiswa saya tahu, saya bicara terus nohok gitu kan ya. Biasanya seperti itu ya. Nah, saya bicara. Kamu begini-begini. Pokoknya saya bicara dan dia tidak bisa mengelak. Dan akhirnya dia mengakui. Dia kan mengakui, bukan karena saya beritahu orang lalu saya negur dia, tapi dia mengakui gitu ya. Saya, ya kamu begini-begini, apakah kamu seperti ini? Langsung diam. Dia mengaku ya. Inti cerita dia mengaku. Saya ajak doa, saya juga disiplin dia. Saya disiplin dia kalau nggak salah 6 bulan, nggak boleh pelayanan, begitu ya, nggak boleh perjamuan kudus sampai kamu sungguh-sungguh bertobat, begitu ya. Tapi itu sedikit hal yang mungkin terjadi, saudara, di dalam pelayanan. Kita dihadapkan di dalam situasi kamu sahabat Tuhan, kamu harus melakukan. Tetapi di sisi lain juga saya tidak berani melakukan. Nah, ini hal yang tidak mudah. Oleh karena itu taat di tempat ini jauh lebih mudah. Tapi kita aja nggak bisa. Apalagi nanti kita masuk di ladang. Menghadapi hal-hal yang beresiko ketika kita harus taat kepada Tuhan. Apakah kita berani? Kita harus belajar. Keberanian yang disertai karena kita taat kepada Tuhan. Bukan keberanian yang ngawur. Yang ketiga, Deborah memiliki yang namanya kepercayaan. Di dalam pasal 4 ayat 14, di situ Deborah berkata, bersiaplah sebab dia katakan inilah harinya. Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang yang mengikuti dia. Saudara, setelah Sisera itu mendengar kabar, Barak beserta 10.000 orang itu telah maju ke Gunung Tabor. Maka dikatakan ia mengerahkan seluruh tentaranya. Termasuk 900 kereta besi. Dan rakyat yang bersama-sama dengan dia. Untuk menghadapi ancaman ini dan mengalahkan orang Israel yang sudah memberontak. Melawan dia. Nah, yang ingin saya katakan. Sisera itu bukan orang bodoh. Saya katakan tadi, di Sungai Kison, kalau musim panas, kereta tempur bisa bergerak untuk pergi berperang dengan bagus. Tetapi di musim hujan, itu nggak mungkin. Karena kereta itu akan tergenang. Nah, kalau pada saat itu Sisera itu bawa 900 kereta besinya, maka kemungkinan besar pada saat itu adalah musim panas. Yang memungkinkan dia untuk membawa kereta besinya itu pergi berperang melawan Barak. Dan dikatakan di dalam keadaan yang demikian, Deborah itu punya satu kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan yang sungguh-sungguh, sehingga dia berkata, inilah harinya, yang berarti inilah saatnya, inilah waktunya. Tuhan itu akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Dia menghadapi ancaman yang begitu besar. Dia belum pergi berperang, tetapi dengan yakin dia berkata, inilah harinya, inilah saatnya, inilah waktunya. Karena Tuhan yang sudah memerintahkan semuanya itu. Dan dia taat, dia berani untuk taat.
Dan dia percaya Tuhan akan berjalan di depan mereka. Dan Tuhan akan berperang untuk mereka. Dan ini terbukti benar. Di dalam pasal 5 ayat 4, 5, 20, 21. Ya, nanti saudara baca sendiri karena waktu begitu ya. Dikatakan pada saat itu ada hujan lebat yang sangat deras. Dan kemungkinan dikatakan hujan angin ribut disertai petir. Ya, enggak sampai seperti badai La Nina di NTT begitu ya mungkin. Tapi yang jelas sudah deras sekali. Dan dikatakan sungai Kison itu menghanyutkan musuh. Nah, kalau kita pikir-pikir nggak masuk akal. Kemungkinan besar hari itu musim panas. Tapi bagaimana bisa terjadi hujan yang begitu lebat yang akhirnya menghanyutkan kereta musuh. Dan ini akhirnya membawa kemenangan bagi Deborah dan pasukannya. Mengapa? Sesuatu yang tidak biasa terjadi, itu terjadi. Kalau kita sebut dengan istilah kita, mujizat terjadi. Mengapa? Karena Tuhan yang berjalan di depan mereka. Karena Tuhan yang berperang untuk mereka. Karena Tuhan yang telah melakukan semuanya ini. Dan rasa percaya itu, kepercayaan kepada Tuhan itu menolong Deborah. Untuk dia melihat penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam peperangan yang akan dia hadapi. Tanpa kepercayaan atau iman kepada Tuhan, dia akan menyerah. Dan ketika dia menyerah, sebelum dia pergi, itu adalah sebuah kekalahan. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, beriman, percaya, itu berarti berharap kepada Tuhan yang hidup, yang maha kuasa. Tanpa iman, kita akan menyerah. Dan kita tidak berpengharapan. Oleh karena itu, iman itu akan menolong kita untuk melihat setitik cahaya di tengah-tengah kegelapan yang ada di sekitar kita. Nah, sekali lagi saya tidak tahu apa pergumulan kita. Saya mendengar ada beberapa yang dari Kupang begitu ya. Orang tuanya, keluarganya juga mengalami badai. Nggak bisa ditelepon karena listrik. Mungkin padam dan lain sebagainya. Ada yang stres-stres nggak bangun berminggu-minggu karena skripsi, ya toh? Ya toh ya. Ada yang khawatir, saya sudah nggak pelayanan, ya toh 1 tahun lebih nggak praktek. Habis ini, ya istilahnya orang kurang modal, gitu ya. Pergi pelayanan 1 tahun. Ada yang namanya pergumulan itu pasti ada. Namanya orang hidup itu pasti ada pergumulan. Gak ada orang hidup gak ada pergumulan. Orang sudah gak bergumul itu orang mati, saudara. Tetapi kita belajar. Yang pertama tadi kita mau taat. Yang kedua ketika taat itu membuat kita berani melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita punya kepercayaan kepada Tuhan. Sehingga dengan kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, kita punya pengharapan, kita punya kekuatan, kita melihat pertolongan dan percaya penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, studi kita, dan juga pelayanan kita. Yang keempat, yang terakhir, saudara, Deborah mengalami yang namanya kemenangan. Nah, kemenangan atas Kanaan ini ditulis oleh Deborah di dalam satu nyanyian yang disebut sebagai nyanyian Deborah di dalam pasal 5 ayat 1 sampai 31. Di mana nyanyian ini mengekspresikan pujian kepada Allah dengan segenap hati yang sudah memimpin umatnya kepada kemenangan. Ini adalah sebuah nyanyian ucapan syukur. Ini adalah sebuah lagu kemenangan. Saudara, pada mulanya Deborah menghadapi kesulitan yang besar. Sebagai seorang pemimpin dia harus memberikan teladan yang baik. Tetapi sebagai seorang perempuan, saudara, itu sesuatu yang rasanya tidak mungkin untuk dia pergi berperang. Dia dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Tetapi karena dia mau taat kepada Tuhan, membuat dia berani untuk melakukan perintah Tuhan. Dengan menaruh rasa percaya kepada Tuhan, maka pada akhirnya dia mengalami sebuah kemenangan. Masalah, kesulitan, ancaman itu menjadi sebuah nyanyian kemenangan. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menampilkan sebuah gambar. Tolong bisa diklik. Ini adalah seorang
perempuan yang bernama Mary Riana. Dia seringkali menjadi motivator gitu ya kalau kita lihat TV. Nah, dikatakan dia menjadi pengusaha penulis motivator di usia yang sangat muda. Dan pada tahun 2011, sebuah majalah yang bernama Inspirational Woman Magazine menobatkan dia sebagai perempuan paling inspiratif tahun 2011. Saudara, apakah itu keluar begitu saja dengan gampangnya? Tidak. Saudara, kalau saudara membaca kisah hidup daripada Ibu Mary Riana, saya pernah menonton juga, itu sudah difilmkan ya, saya menangis. Peristiwa itu diawali dengan 1998 ketika terjadi krisis moneter dan kejadian yang sangat mengerikan di Jakarta. Ya, Anda belum lahir begitu. Dikatakan dia bermodalkan dengan tiket dan sebuah laptop dan uang yang tidak banyak. Ayahnya, papanya mengirim dia ke Singapura. Di Singapura dia harus numpang di asrama, di kamar asrama temannya. Di Singapura nggak boleh ya tidur. Jadi kalau ada satpam lagi cek begitu ya keliling, dia harus keluar, dia sembunyi. Begitu terjadi sampai akhirnya dia daftar ya di NTU ya, Nanyang Technology University begitu. Dan dia diterima. Dia sekolah di situ enggak gampang, saudara. Dia harus bekerja. Kerjaannya juga jadi cleaner. Bekerja, waktu itu sempat dia jual asuransi, bekerja, jualan, marketing, dan lain sebagainya. Semua dia lakukan. Utang juga. Yang penting dia bisa sekolah dan bisa lulus. Saudara, enak saudara di sini Anda, Pak, nggak ada biaya. Ke Pak Agung, ke Pak Amos. Oh, saya carikan sponsor. Gitu kan ya? Betul? Makan 1 hari 3 kali, ganti menu, snack 2 kali, nggak usah mikir. Gitu aja masih ngomel aja. Tugas belum dikumpulkan, dosennya ngingetin, ayo dikumpulin loh ya, kurang. Saya nggak nyindir loh ya. Kalau tersindir ya baguslah, syukurlah, gitu ya lah. Yang di luar sana saudara berjuang cari uang buat membiayai hidupnya, buat membiayai kuliahnya. Tugas nggak dikerjakan, dosen mana mau tahu. Ya sudah dicoret aja nggak lulus, saudara. Jadi Anda itu bersyukur loh. Jangan ngomel ya, saya kasih tahu ya. Sorry ya, hari ini saya keras. Mumpung ada kesempatan ngomong ya. Kalau ya. Nah saudara, ini akhirnya dia lulus. Dan dia bekerja. Dan pada usia 26 tahun, dikatakan dia menjadi milioner termuda yang pernah ada. Umur 26 tahun dikatakan dia sudah memiliki kekayaan 1 juta Singapura dolar. Kalau hari ini ya berarti 1 juta Singapura dolar, 10 M. Kurang lebih 10-11 M. Umur 26 saudara. Nah, salah satu kata-kata motivasinya yang saya kutip. Dia berkata demikian. Hidup mungkin penuh dengan masalah. Tetapi selama kamu memberikan yang terbaik dan terus berdoa, dia katakan, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya tidak tahu apa pergumulan kita, saya tidak tahu apa ketakutan kita, tantangan kita, kesulitan yang sedang kita hadapi, saya tidak tahu. Tapi kita belajar dari Deborah, kita belajar dari Mary Riana. Kesulitan, tantangan, ancaman, itu bisa menjadi sebuah kemenangan. Kalau apa? Kita belajar yang pertama. Apa? Ayo disebutkan. Ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Kepada Tuhan dan juga kepada lembaga yang Tuhan percayakan untuk mempersiapkan kita. Yang kedua, keberanian untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang ketiga, dibaringi dengan kepercayaan, iman. Dan akhirnya kita akan memperoleh kemenangan. Jangan harap kamu menang. Kalau kamu tidak mau taat, kalau kamu tidak berani, kalau kamu tidak percaya. Itu mimpi di siang bolong. Ya, Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Saya minta dengan hormat untuk Pak Ali bisa pimpin di dalam doa.
Terima kasih. Saya kembali. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh sangat memberkati kita pagi hari ini. Kita juga bersyukur telah memberikan persembahan sebelum memasuki ruang ibadah. Total persembahan untuk minggu lalu berjumlah 356.000. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan juga dapat melalui transfer di rekening BEM yang telah disediakan. Biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan, sumber segala berkat itu. Terlebih kita sungguh-sungguh mau memberikan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya hidup kita boleh sungguh-sungguh mencerminkan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari saya undang jemaat untuk bangkit diri, kita angkat pujian Sinar di Tempat Kau Ada. Bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan kami juga telah memberikan persembahan kami. Kami berdoa dan kami percaya Tuhan yang juga ikut serta dalam memberkati Tuhan persembahan kami ini, Tuhan yang memberkati orang-orang yang Tuhan percayakan dalam mengelola persembahan ini. Dan biarlah Tuhan persembahan ini boleh sungguh-sungguh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi, doa berkat. Dan kita akan akhiri dengan nyanyian amin. Doksologi. Kami membanggakan
Mari saudara-saudara arahkan hatimu pada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan keselamatan kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk saat teduh pada selesai. Oke, sebelum kita meninggalkan ruangan ini, saya ingin menyampaikan satu hal. Ya, kita tahu saudara-saudara kita yang ada di NTT itu mereka, saya kemarin dapat videonya, itu hancur ya, gedung-gedung, rumah-rumah dan sebagainya. Dan mungkin juga di antara saudara, teman-teman kita ada keluarga di situ yang mengalami kesulitan dan sebagainya, ya, maka kita harus ikut prihatin dan ikut mendukung ya kesulitan mereka. Untuk itu saya ingin kita mahasiswa nanti silakan diatur oleh BEM ya untuk mengumpulkan bantuan. Kemudian kita sekolah juga akan menyiapkan dana untuk kita kirimkan ya untuk keluarga-keluarga, khususnya keluarga-keluarga bencana ya, rumahnya hancur dan sebagainya. Memang mungkin kita tidak bisa memberikan banyak, tapi yang terbaik sebagai bentuk kepedulian kita kepada mereka. Jadi tolong ya untuk BEM nanti bisa dikoordinir, nanti itu segera ya, segera kita tidak usah lama-lama sampai akhir ya, sampai hari Jumat itu mungkin sudah bisa dikumpulkan terakhir. Lalu nanti kita akan cari tempat atau saluran yang mana nanti akan dikoordinir oleh bagian kemahasiswaan, Bapak Asrama dan sebagainya, itu nanti diserahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, mari saudara kita secara khusus berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT yang mengalami bencana alam, yang mengalami banjir, longsor dan sebagainya. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak surga, kami datang kepadamu. Saat ini kami mengingat saudara kami yang ada di NTT, ada di Kupang dan saudara-saudara yang mengalami bencana. Tuhan kasihani mereka. Berikan kekuatanmu, penghiburanmu, mereka sungguh-sungguh boleh menjalani hidup dengan Tuhan, sehingga mereka dapat menghadapi semua ini dengan kasih. Serahkan semua Tuhan. Berpuji kekal selamanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus memberkati.